apa ya, menempatkan beberapa media yang ada di dalam halaman web gitu ya. Ya, media itu di sini kita sebut multimedia. Kemudian juga warna bermain dengan color ya. Itu yang harus dilakukan untuk membuat sesuatu web itu aplikasi itu menjadi ya enak dilihat gitu. Atau mungkin bisa menyampaikan informasi yang diinginkan kepada user, pada pengguna. Yang penting diketahui yang saya itu mungkin ya kompetensi untuk penempatan itu ya yang mungkin saya rasa ya Anda bisa mencoba-coba atau mungkin mempelajari itu. Kemudian yang perlu diketahui juga ya sebetulnya kalau kita membuat aplikasi yang diperlukan adalah aplikasi tersebut memiliki kualitas yang baik ya. Kualitas yang baik itu di buku ini tidak kita bahas ya, tapi secara konsep itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Kalau di aplikasi berbasis web itu ada minimal ada 4 ya, ada 4. Salah satu yang berkaitan dengan gambar dan multimedia itu adalah performance ya, performance. Jadi aplikasi itu harus memiliki performance yang baik. Performance yang baik itu diukur yang paling gampang itu dengan ukuran bahwa dia itu bisa dibuka dan bisa dinikmati dengan waktu yang tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Coba dibayangkan kalau misalnya kita ini terbatas koneksinya, walaupun sekarang ya hampir semua sudah cepat ya. Tapi kalau misalnya itu koneksinya terbatas itu, kemudian harus membuka sesuatu yang berat gitu karena dia harus membangkitkan gambar yang ada gitu ya, sehingga butuh waktu yang lama itu, maka itu bisa saja nanti kualitas itu jadi hilang ya, dalam artian kualitas niatnya itu bagus ya, tampilannya itu menarik, tapi karena performance-nya buruk gitu ya, performance dalam artian kecepatannya buruk, itu jadi tidak ada artinya aplikasinya gitu ya. Aplikasinya berkurang maknanya itu karena gambar yang terlalu berat itu, atau mungkin warna juga ya, sama juga ya, warna yang mungkin terlalu tidak mengenakkan di mata. Kadang yang dilaksanakan oleh pembuat aplikasi itu tidak memperhatikan performance dan tidak memperhatikan usability kemudian digunakan, dalam artian di sini desain dan kenyamanan pengguna ya, usability. Jadi desain dan kenyamanan pengguna itu tidak diperhatikan oleh pembuat aplikasi itu. Nah, sekarang kalau di sini ya mungkin multimedia ada apa saja, ada gambar, mungkin ya ada video, ya ada teks ya, ada gambar, ada video, ada teks. Apalagi udah ya, gambar, video, teks. Cuma 3 itu, mungkin animasi gitu ya, gambar, video, teks, animasi, ya 4 itu. Bisa jangan satu-satu, kalau misalnya gambar itu ya jangan terlalu gambarnya berat-berat ya, pilih intinya adalah tadi ya performance ya, supaya tampilnya tidak terlalu
tidak terlalu membutuhkan resource yang besar, itu kan berarti gambarnya harus size-nya kecil, size dari sisi gambarnya ya tidak terlalu besar size-nya. Kalaupun video ya juga sama ya, dikompres supaya video itu bisa dipanggil, bisa dijalankan dengan membutuhkan resource yang kecil. Teks ya, teks juga ya, teksnya standar ya, teks standar yang kemudian tentunya dengan teks yang standar tadi itu tidak mengambil resource yang besar kan, untuk ditampilkan gitu ya. Karena teks yang mungkin macam-macam, teks yang apa istilahnya, teks yang artistik itu juga akan membutuhkan resource yang besar untuk menampilkan gitu ya, dibanding yang standar ya, standar. Kemudian yang terakhir mungkin warna ya, warna dibuat yang sesuai dengan standar kebutuhannya ya, aplikasinya untuk apa itu harus disesuaikan dengan aplikasi yang akan dibuat. Nah, misalnya contohnya gini, kalau ini backgroundnya akademik misalnya, kalau misalnya aplikasi itu untuk aplikasi akademis itu untuk mendapatkan tadi ya aplikasi yang berkualitas, warna yang dipilih yang mana gitu. Ada yang tahu? Warna misalnya itu aplikasi untuk akademis, warna yang pilih yang mana? Ada yang tahu? Bu Yuli misalnya, Bu Yuli. Kalau sebagai pengembang itu apa bebas warnanya atau bagaimana? Mungkin sih yang lebih apa ya? Bentar, apa itu? Ya. Apa? Biru. Kok putus-putus. Disesuaikan dengan ini, Pak. Oh ya, biru UNJ ya. Almater kampus. Biru UNJ ya. Kalau universitas lain ya, apa dasarnya, apa itu dasarnya? Kok bisa bilang biru, itu dasarnya apa? Almater mungkin, Pak. Dari baju almater, kemudian dari baju alma mater. Jadi berdasarkan hanya backgroundnya hanya berdasarkan kalau gini, kalau di Jogja itu ada ya, mana yang nyetar itu, UAD itu kalau nggak kira orange apa gitu ya, orange ya. UAD itu saya sering ketemu di jalan itu, wow nyetar keren. Shopee. Apakah kemudian nanti tampilan aplikasi di webnya itu juga orange karena alma maternya orange ya? Apa FT itu kan juga orange ya? Apakah kemudian mengikuti FTUNY ya? Apakah mengikuti alma maternya, itu warna alma maternya atau bagaimana? Oke. Ya ternyata semua itu ya tidak seperti itu ya dari sisi konsep ya. Jadi penggunaan warna, penggunaan penempatan desain ya, penempatan desain dan lain-lain itu sudah dipelajari dan sudah dirumuskan itu ya. Yang normal, yang standar itu seperti tertentu itu sudah normalnya ya. Tapi kan kalau namanya desain itu kadang ya bisa saja yang tidak normal itu juga disukai, itu juga bisa ya. Tidak harus semua itu standar biasa saja, tapi bisa saja desain itu yang namanya itu retro, sesuatu yang aneh gitu ya. Yang aneh yang bahkan tidak
tidak umum itu yang mungkin juga menarik gitu ya. Tapi kita akan belajar yang normal-normal saja, belajar yang normatif saja, bahwa oh ternyata yang diinginkan oleh user secara umum itu untuk aplikasi tertentu itu memiliki normal ya, atau norma yang umum. Saya pernah baca itu ya di suatu paper itu, kalau nggak keliru, kalau yang akademik itu warna yang diinginkan oleh user itu ya, yang dianggap bahwa itu warna akademis, itu adalah warna pastel ya, bukan warna yang genjreng, tapi warna-warna pastel ya. Jadi kalau menggunakan warna untuk aplikasi yang sifatnya akademis, itu jangan menggunakan warna-warna yang itu tadi ya, warna yang mencolok gitu ya, tapi warna-warna pastel. Warna pastel itu berarti warna apa ya? Tersier ya. Ya, warna tersier atau percampuran warna utama ya, warna primer. Nah, itu seperti itu. Kemudian warna untuk art gitu ya, warna art misalnya ya, warna yang untuk aplikasi yang berkaitan dengan seni, itu saya pernah baca itu warnanya lebih ke yang warna black and white ya. Kemudian untuk produk gitu ya, untuk bisnis, untuk maksudnya untuk commerce itu baru kemudian boleh menggunakan warna-warna yang warnanya itu bisa menarik mata gitu ya, menarik untuk mengetahui makna dari warna tadi ya, misalnya ya oranye atau merah atau apa, itu disesuaikan dengan produk-produk ya. Kadang memang kalau produk itu memang harus dibikin supaya itu bisa menarik mata ya, langsung terlihat gitu ya, langsung terlihat oleh mata untuk itu. Tapi kalau yang untuk akademis malah tidak seperti itu ya, walaupun UAD itu orange, itu kemudian tidak serta-merta supaya menarik gitu ya, tampilan itu tidak kemudian dibuat webnya orange gitu ya. Coba saja kita lihat nih, coba ya, warnanya apa ya? Ini sebentar, coba lihat. UAD. Ya, ternyata tidak orange ya. Ya, ternyata tidak orange ya. Kalau tadi ngikuti warna warna alma maternya kan orange harusnya, ternyata tidak. Ya, ini warnanya cenderung apa ini? Warna ini pastel ya. Bener ya. Jadi dari sisi teori, konsep sudah betul. Kemudian kalau yang ini kan berarti kan kalau dari sisi konsep ya, ini penggunaan multimedianya itu ya sekarang ya. Kan mungkin karena ini dianggap bahwa semua akses itu sekarang sudah bagus itu, maka dia berani untuk menampilkan video untuk di dalam backgroundnya itu ya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya aksesnya itu lambat gitu ya? Ya, aksesnya lambat, yang untuk menggenerate videonya saja udah berat gitu ya.
kalau seperti ini kan mengenerate videonya saja sudah berat, jadi akan menghabiskan energi yang besar gitu. Apakah itu yang diperlukan oleh website? Ya itu saya rasa kalau secara konsep ini mungkin akan lebih bagus kalau misalnya ya yang di generate itu bukan video tapi mungkin gambar saja. Dan mungkin untuk headernya ya tidak usah video atau yang animasi, tapi mungkin gambar biasa saja. Jadi penggunaan multimedianya itu dibikin yang lebih hemat resources. Oke, mungkin contoh yang lain kalau yang juara itu dulu apa itu ya? Unibro kalau yang gitu ya. Sebentar. Unibro. Unibro. Benar ya. Unibro. Kok ini salah ya? Unibro itu apa tangannya? UB, Pak. Oh, UB ya, mulak orang. ub.ac.id. Oke, UB. Nah, ini sudah. Ya, tadi performanya untuk masuk saja sudah. Nah, ini tahun kemarin atau apa gitu ya, itu juara. Tapi ya itu tadi dari sisi performance ya, itu sebenarnya berat ya. Untuk menampilkan halaman indeksnya saja itu sudah butuh apa ya? Butuh resource yang besar ya. Karena ini sangat-sangat animatif ya. Tapi dari sisi warna ya ini juga sama ya, masih menggunakan warna yang pastel ya. Tidak warna yang mencolok tapi warna pastel. Nah, multimedianya ini yang multimedianya yang berat itu. Tapi ini juara ya. Saya tidak tahu kenapa kok dipilihnya. Mungkin pemilihannya adalah hanya dari sisi tampilan desain saja, tidak memikirkan performance ya. Tapi kalau kita sebagai pembuat aplikasi itu kita harus memikirkan apa istilahnya performance ini ya, performance dari tampilan. Sebentar saya Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini. Tentang apa? Warna ya, tentang media. Kemudian ada beberapa yang kalau misalnya dengan media itu ada beberapa kalau kita belajar tentang UI UX ya, UI UX ya, atau mungkin tentang user interface itu ada standarnya ya, standar yang harus dipenuhi untuk penempatan gambar, penempatan simbol ya, penempatan yang tertentu yang ada di suatu aplikasi ini sudah betul. Ini contohnya yang saya ingat itu ya. Contohnya kalau misalnya penempatan logo ya, logo itu di sebelah kiri atas gitu ya.
Logo itu di sebelah kiri atas. Kemudian logonya itu harus bisa menjadi link balik home gitu. Apakah seperti itu apa tidak gitu. Coba aja lihat. Misalnya kita masuk ke ini ya, kita sudah ke akademik gitu, apa fakulti gitu ya, fakulti Economic and Business gitu. Ya, itu kalau kita balik ke home-nya itu kita harusnya bisa menggunakan logo apa UB gitu. Oh, kalau ini kan logonya dengan ya. Oh, enggak bisa ya. Ya, jadi tidak bisa ya. Jadi dia tetap home-nya itu harus pakai ini ya. Harus pakai apa? Menu home ya. Tidak bisa pakai logo gitu. Ya karena mungkin di sini logonya itu bukan logo UB tapi ini logonya logo UB ya mestinya ya. Ini logonya UB itu bukan logonya Faculty of Economic and Business kan? Oh, oke. Nah, ya. Ya harusnya itu kalau ini logonya apa? Logonya apa itu? UB ya kita kalau klik di logo ini itu harusnya logonya balik ke home-nya UB itu bukan kemana-mana tapi ke home-nya UB. Itu contoh anunya, contoh penempatan apa gambar ya. Dan kemudian penggunaan warnanya saya rasa sudah sesuai dengan konsep teorinya seperti itu. Oke, saya stop. Ya, ini kalau di buku ya saya rasa monggo ya dicoba sendiri kemudian. Nah, kemudian perlu diingat-ingat dalam apa penggunaan media ya. Kadang kita nemu beberapa image ya atau mungkin beberapa gambar itu yang tersedia di internet gitu ya. Tapi kita tidak cek bahwa sebetulnya gambar tadi itu ada hak cipta ya, property right ya, punya orang lain itu. Itu yang perlu diingat-ingat ya. Apakah logo-logo atau simbol-simbol yang ada di web atau di aplikasi itu sudah dipastikan itu bebas dipakai. Kalau memang sudah dipastikan itu bebas dipakai ya silahkan digunakan untuk simbol atau mungkin untuk gambar ya. Tapi kalau tidak ya sebaiknya tidak digunakan untuk kita tempelkan di website kita atau kita tempelkan di aplikasi kita. Ya, bagaimana ngeceknya ya? Ya kalau misalnya lebih aman itu yang buat gambar sendiri ya. Misalnya itu gambarnya adalah avatar itu ya buat gambar sendiri atau mungkin cari gambar-gambar yang disediakan ya di mana itu beberapa situs itu menyediakan gambar-gambar yang tidak harus mencantumkan siapa yang membuat ya. Coba dibayangkan kalau misalnya harus mencantumkan kan ya mungkin tambah pekerjaan di dalam deskripsi lah ya. Dalam deskripsi gambar itu harus dicantumkan siapa yang membuat itu. Sehingga alangkah lebih baiknya kalau misalnya gambarnya itu dibuat sendiri atau mungkin gambar umum yang ada atau gambar yang disediakan untuk umum yang bebas dipakai gitu.
Contohnya gambar-gambar apa yang umum ya, mungkin yang tersedia di software-software pembuat aplikasi itu ya. Kalau simbol-simbol itu berarti ya itu sudah umum bisa dipakai di aplikasi kita gitu. Itu kan ya. Kemudian untuk ketiknya ya saya rasa ini masih sangat sederhana ya. Ini buku yang sangat-sangat dasar ya. Ya misalnya mau warna backgroundnya dibuat sesuatu yang warnanya pastel ya, cari yang warnanya pastel ya, kodenya misalnya kalau ini kodenya hijau ya. Kalau hijau kan mungkin warna yang masih belum terlalu pastel ya, belum terlalu warna campuran ya. Mungkin cari kode-kode yang menunjukkan warna itu warna pastel. Ya tidak hafal juga ya, tinggal dicari saja. Oke. Kemudian kalau dalam sisi penamaan ya, ini bisa menggunakan atau biasanya kalau pakai HTML itu menggunakan hexadesimal namanya. Ya, kodenya itu ya. Kodenya bisa hexadesimal. Atau bisa saja tidak menggunakan warna tapi menggunakan pola ya, pola. Kalau di dua tadi kan semua menggunakan warna ya, tidak pola. Tapi kalau yang pola mungkin apa? Ada enggak universitas yang pakai pola itu? Mungkin ada juga ya. Untuk backgroundnya mungkin dia pakai pola tertentu hingga backgroundnya itu bisa pakai seperti ini, buat di background tile.jpg ya. Mungkin tidak pakai warna tapi pakai background. Oke. Silakan kalau mau didiskusikan untuk penggunaan warna dan untuk penggunaan simbol. Kalau misalnya ada pertanyaan gini, seberapa baik aplikasi kita sehingga, atau seberapa besar aplikasi yang kita punya itu ya, halaman indeksnya itu ya paling tidak, supaya itu bisa dikategorisasikan memiliki kualitas yang baik ya. Kan halaman indeks itu biasanya kan berisi tentang gambar ya, berisi atau membangkitkan atau memanggil gambar, memanggil warna ya, memanggil sesuatu yang berkaitan dengan tampilan utama gitu ya. Seberapa besar yang diperbolehkan sehingga dia bisa terkategorisasi sebagai suatu aplikasi yang baik. Ada yang tahu enggak itu? Maksudnya mungkin serba besar itu besar dimensinya atau besar filenya Pak, karena besar filenya, biasanya kalau besar filenya ya, kalau ya. Kebanyakan kan kebesaran kan kadang loadingnya jadi lama gitu Pak. Jadi sepengetahuan saya kalau nggak salah itu nggak boleh lebih dari 3 detik atau gimana, karena kalau lebih dari 3 detik itu atau berapa ya, saya kurang tahu, mungkin 3 detik ya. Nggak boleh lebih dari 3 detik loadingnya untuk itu, load gambarnya itu. Ya. Jadi kalau seberapa besar tampilannya, mungkin sekarang sudah istilahnya sudah diadopt dengan penggunaan portability itu ya. Jadi mau pakai web, membuka web dengan semua jenis alat gitu ya, semua jenis gadget itu harus bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, itu sudah ada, jadi tidak usah nyeting tiap
tiap alat disetting sendiri-sendiri, tidak, tapi sudah menggunakan teknik yang bisa membuat halamannya bisa portable gitu. Tapi itu tadi ya, tetap kalau misalnya dari sisi besar itu tadi yang disebutkan ya, jadi tidak boleh lama gitu. Lamanya berapa itu? Ada yang menyebutkan dengan Mas Taufik bilang 3 detik itu ya mungkin oke ya, tapi mungkin tuntutannya kan semakin lama semakin harus lebih cepat daripada 3 detik itu. Karena apa? Karena koneksinya semakin lama semakin Cepat ya. Semakin cepat gitu ya. Jadi zaman dulu mungkin 3 detik itu sudah bagus gitu ya. Tapi kalau sekarang Cepat banget. Sekarang mungkin responnya harus semakin lebih cepat lagi, sehingga tidak cukup hanya 3 detik tapi harus kurang daripada itu. Jadi kalaupun dari sisi besarnya ada yang menyatakan bahwa tidak boleh web itu lebih dari 500 ya KB gitu ya, 500 KB. Jadi tampilan itu untuk kalau disimpan itu tidak boleh harus 500 KB, sehingga benar-benar yang digunakan oleh halaman indeks itu ya cuma teks ya, teks sama beberapa gambar yang inti ya, tidak perlu menggunakan tadi ya animasi atau mungkin video. Jadi tidak perlu kalau buka indeks itu generate video dan generate animasi, itu tidak perlu. Itu ada yang menyatakan seperti itu. Coba saja kalau kita lihat di web-webnya universitas yang luar gitu ya. Coba. Kalau ini mungkin ya? Apakah dia akan muncul video atau tidak? Ini ngawur aja ya. Ini asal aja ya, video.au misalnya. Ya. Kok masih bentar, hentikan dulu presentasinya. Jendela tab saja. Ya. Ini saya tidak pakai seperti UB ya, tidak menggunakan background video ya. Mungkin apalagi ya. Kalau yang paling terkenal ya universitasnya? Harvard. Oh, Harvard. Ya. Nah, ada yang tahu anunya nggak? Oxford. Alamatnya apa? Ini Mas. Oxford. Ya. Harvard.edu. Harvard.edu ya. Harvard.edu. Ya banyakan ya simpel saja ya ini ya. Kalau kita lihat kan ini simpel saja ya, simpel saja, tidak usah harus banyak multimedianya gitu ya. Gambarnya ya mungkin ini gambarnya juga dibikin tidak memiliki resolusi yang harus tinggi gitu ya, ini karena gambar lama atau ini. Tapi saya rasa ini kalau di save ya, save ini kurang daripada 500 ya. Apalagi MIT ya, misalnya MIT, benar ya, MIT ya, MIT ya, jadi ya ini kan simple ya, tidak ada tidak ada multimedianya, ini hanya gambarnya juga ya, karena memang mungkin yang dipikirkan itu. Kemudian ada juga yang menyatakan di beberapa istilahnya UI UX paper itu kalau di Asia itu yang ditonjolkan itu
kegiatan-kegiatan atau gambar-gambar yang berkaitan dengan eksekutif ya. Seremonial. Ya eksekutif, misalnya apa itu ya? Dia ada enggak ya eksekutifnya muncul itu? Ya. Ya, ini seperti ini. Ini ciri khas ada ya, ciri khas apa? Ciri khas universitas di negara-negara yang patriarkis ya, apa namanya? Masih mengagung-agungkan struktural gitu ya. Jadi yang diperlihatkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan akademis gitu ya, seremonial tadi yang sebutkan ya. Nah, itu ciri-ciri negara-negara yang patriarkis. Berbeda dengan kalau misalnya tadi misalnya saja itu yang ditonjolkan adalah atau bahkan ini backgroundnya ya, bukan manajemen dari universitasnya, tapi mahasiswanya, activity dan mahasiswanya yang ditonjolkan. Ini siapa ini kan nggak tahu gitu ya. Ini kan kita bukan rektornya, bukan dekannya, tapi mahasiswanya yang ditonjolkan. Bahkan yang ditonjolkan wong kaosan gitu ya. Kalau di UNJ sudah tidak boleh kuliah. Karena ini barat yang pakai pendek lagi gitu ya. Tapi ini budaya mereka. Tapi yang ditonjolkan tadi bahwa gambar yang dipakai itu gambar bukan pejabatnya tapi mahasiswa studentnya ya. Ini juga seperti itu ya. Jadi yang ditonjolkan ini tadi kan Pak Marianto ya. Kali ini siapa ini? Mariantonya Australia misalnya, ini siapa ini saya juga tidak tahu ya. Ini juga ya Bu Dekan FBS atau siapa ini, FBS-nya sana ya, bukan, ini adalah mahasiswanya sana itu, bukan pejabat ya, tapi student activity-nya. Jadi kalau boleh digarisbawahi sekali lagi, kalau membuat aplikasi ya, itu disesuaikan dengan norma dan kulturnya. Kalau memang kulturnya ya masih seperti Indonesia ya kita jangan menentang kultur itu ya. Kita ngikuti saja bahwa kulturnya yang kita adalah kultur struktural, patriarkis ya. Yang ditonjolkan adalah kegiatan seremonial. Tapi kalau misalnya kita bikin aplikasi untuk orang yang tidak sama kulturnya dengan kita, ya kita harus menyesuaikan atau mempelajari budaya mereka. Intinya itu. Jadi gambar-gambar pun yang dipakai ya gambar-gambar yang sesuai dengan budaya. Kayak ini tadi ya. Ini tadi kan gambarnya kan gini. Ini kalau dipakai di Indonesia, kita shoot ya udah jadi apa? Jadi heboh gitu. Wah. Viral lah. Oh, viral gitu ya. Nah, viral. Kalau mereka enggak apa-apa. Seperti itu. Itu untuk gambar dan ya. Gambar dan multimedia ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tentang kompetensinya ya coba dulu. Monggo. Pak, saya mau ini ya, tanya aja. Kan beberapa website itu kan ada yang dikembangkan memang dari nol atau menggunakan framework. Ada juga yang menggunakan content management system kayak WordPress dan lain sebagainya, Pak kan. Nah, menurut Bapak sendiri itu kira-kira kalau untuk universitas itu menggunakan WordPress itu gimana Pak menurut Bapak? Bagus atau gimana ya, kalau kita bilang agak worth it atau gimana Pak menurut Bapak? Karena yang saya tahu Ahmad Dahlan University ini mereka menggunakan WordPress. Karena udah saya cek juga mereka itu kalau UNY kan yang saya tahu kayaknya memang buat dari nol kan, ngembangin dari nol. Tapi ada beberapa universitas itu menggunakan WordPress untuk pengembangan websitenya. Ini yang saya udah cek ini yang Ahmad Dahlan University itu
mereka kayaknya menggunakan WordPress, Pak. Memang menggunakan WordPress, dan ini sepertinya template-nya memang sudah ada gitu. Nah, saya nggak tahu nih template premiumnya dibeli atau enggak, tapi kayaknya udah, ini memang sudah ada sih, disediakan dari WordPress-nya. Kemudian yang saya lihat di beberapa website itu, untuk universitas, saya baru nemu satu website universitas itu di Malaysia, namanya itu International Islamic University, yang apa, IIUM itu, mereka sudah menggunakan fitur disabilitas untuk untuk penerapan di websitenya. Jadi membantu bukan cuma orang biasa, tapi orang-orang disabilitas ini bisa melihat gitu, bisa menggunakan website dari universitas itu supaya bisa dapat informasinya. Nah, beberapa website di universitas kita kan belum menggunakan fitur itu kan, fitur disability ini kan. Mungkin itu bisa ke depannya, Pak, kita kembangkan untuk menambahkan fitur disabilitas itu. Ini yang baru ada saya lihat itu yang universitas International Islamic University Malaysia itu, mereka sudah menggunakan fitur disabilitas. Itu mungkin bisa ditambahkan, Pak, di UNY, atau bisa jadi apa ya, riset baru lah untuk pengembangan. Oke, iya, makasih. Kalau misalnya disabilitas maksudnya yang itu ya, tuna netra itu ya? Iya, tunanetra. Ya, Jadi ya. fiturnya itu ada increase text, decrease text, grayscale, high contrast, dan lain sebagainya. Oh, oke. Atau mungkin anu ya, keterbatasan apa membaca gitu ya, tidak harus tunanetra, tapi mungkin apa, halangan untuk melihat gitu ya, melihat kan bisa saja tidak total gitu ya. Ya, kalau di dalam kalau dalam pengujian kualitas kan ada itu, ada accessibility ya, accessibility test gitu ya. Nah, itu kalau pengen bagus ya harus lolos accessibility test itu. Jadi kalau misalnya tiap gambar itu harus ada alternatif alternatif image-nya ya. Jadi dia bisa tahu bahwa ini gambar apa tahu. Kalau misalnya benar-benar blind gitu ya. Ini kalau kita di blind itu, kalau kita apa istilahnya menjelajah, ini kan belum tentu ini ketahuan ini gambar apa gitu ya. Nah, ini kalau di dalam pembuatan aplikasi yang bagus, mestinya setiap gambar itu diberi penjelasan itu, alternatif ALT-nya, image itu harus ada penjelasannya, ada deskripsinya itu. Saya tidak tahu ya di UNY, mungkin kalau di tes mungkin semua ya merah-merah itu ya, kalau pakai dicentang-centang gitu, bukan dicentang, di cross gitu ya. Kenapa? Ya gambarnya yang disediakan itu tidak ada deskripsinya di alternatifnya ALT image-nya itu. Ya memang itu standarnya ya. Jadi kalau penggunaan gambar yang bagus, mestinya kita harus tambahi itu supaya disable-nya bisa. Kemudian tadi WordPress atau tidak itu. Kalau WordPress-nya itu khusus ya, sebenarnya logikanya gini kok. Pengembang itu mau mahal atau murah gitu ya. Kalau baju murah itu baju apa namanya, koden itu ya. Kodian itu ya. Jadi hampir yang pakai banyak itu ya. Kalau yang pakai banyak itu murah apa mahal? Ya, kalau yang pakai banyak itu kan murah. Kalau adikarya itu yang pakai satu atau banyak adikarya itu. Baju adikarya. Ya itu hampir seperti ini baju itu ya. Kalau misalnya universitasnya mau menggunakan sesuatu yang adikarya, ya bikin sendiri, jangan pakai framework ya, jangan pakai
jangan pakai template ya, supaya tidak sama dengan yang lain ya, gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia universitasnya nggak punya duit gitu ya, ya kuatnya cuma pakai template ya WordPress dan lain-lain ya sudah ya, tidak ada larangan juga itu. Tidak ada larangan untuk menggunakan pakaian koden ya. Kodok yang punya banyak ya, nggak apa-apa ya. Tapi itu tadi coba saja dilihat di universitas-universitas yang sudah mapan ya, di top 10 university in the world gitu ya. Mungkin nanti kan akan terlihat bahwa masing-masing punya ciri khas sendiri, tidak kode. Tapi misalnya gini, permasalahannya sudah buat sendiri ya tidak ada ciri khasnya ya jelek lagi. Ya, itu yang lebih parah ya. Mending yang koden tapi bagus gitu ya. Nah, UN itu termasuk yang mana? Saya tidak tahu ya. Tidak, bukan tim pembuatnya ya. Jadi moga-moga ya baik dan tidak pasaran. Cuma selama ini kok belum pernah juara gitu ya. Itu yang mungkin perlu dianalisis kenapa kok tidak juara. Tapi juga tadi jangan-jangan juara itu adalah tadi yang berat, yang banyak multimedianya gitu ya. Itu ya kita antara persepsi dan kualitas ya berbeda itu ya. Itu ya kita nggak usah diskusi kalau seperti itu ya. Kadang jurinya senang yang kebiar-kebiar gitu ya sudah. Itu jawabannya mungkin. Jadi pemanfaatan gambar dan pemanfaatan warna secara umum, kalau gambar itu tadi ya harus ada etikanya, tidak boleh melanggar norma yang ada di lingkungan di mana aplikasi tadi digunakan. Seperti tadi yang masih contoh ini ya. Nah, ini mungkin bagus gambarnya sesuai dengan adat sana ya. Ya, tapi kalau mau diterapkan di Indonesia kan tidak pas. Kemudian warnanya ya, ini warnanya juga warna-warna pastel ya. Warna-warna yang campuran perpaduan warna-warna utama itu ya, sehingga memang enak dilihat gitu. Tidak warna-warna yang genjreng ya. Karena secara prinsip kalau yang akademik itu diusahakan supaya warna itu bisa dinikmati untuk jangka yang lama gitu. Tapi kalau logikanya gini, kalau di akademik itu berusaha menahan orang untuk berlama-lama ya di situasi itu. Kayak di kelas itu ditahan supaya orang itu berlama-lama di kelas itu. Maka dibuat yang nyaman. Tapi kalau penjualan itu jangan berlama-lama di toko gitu ya. Tapi ndang tuku ndang lungo gitu tuh ya. Kalau di penjualan itu intinya kan semakin sering transaksi ya, semakin sering transaksi semakin bagus ya, bukan sekali transaksi tapi berlama-lama gitu. Nek milih ya aja suwe-suwe ndang tuku. Nah, itu sehingga warna itu juga dibuat supaya menarik dan kemudian selesai, tidak kemudian tidak berlama-lama tadi. Mungkin itu closing remark. Oke, kalau ada silakan kalau mau ada Pak, saya Pak. Iya, silakan. Nah, gini Pak, ada pernyataan bahwa kalau kita mendesain itu menghindari warna merah. Apa benar seperti itu Pak? Maksudnya Pak? Ya sebetulnya tadi ya tergantung anunya ya, tergantung di mana dipakai gitu ya. Kalau itu sesuatu yang sifatnya itu untuk menarik ya saya rasa tidak ada masalah. Tapi untuk yang saya tahu untuk akademis itu tadi ya dihindari warna-warna yang warnanya mencolok mata gitu. Tapi kalau yang
mungkin tidak akademis ya, untuk penjualan atau bisnis tertentu yang untuk menarik ya silakan saja, tidak ada masalah untuk warna-warna yang mencolok tadi ya. Ya. Jadi kalau misalnya universitas juga jarang ya pakai warna merah tuh ya, ada warna merah itu ada enggak ya? Universitas yang jaketnya merah gitu ya. Kalau partai politik ada ya mungkin ya, kalau universitas jarang. Ya, biasanya ya warna-warnanya warna-warna yang tidak menunjukkan apa. Karena warna itu sendiri punya makna tuh. Ya, warna sendiri punya makna. Tapi kalau misalnya penjualan sekali lagi ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kalau tidak dipakai malah nanti eman-eman warnanya. Contohnya apa ya? Kalau warna merah itu cocok untuk apa ya? Oh gitu. Otomotif mungkin Pak. Oh bisa atau mungkin warung anu ya, warung yang pedes-pedes gitu ya. Ya, warung yang pedes-pedes gitu ya. Kantor Kalau PDI, dia, Pak. wah, ya, tapi itu bukan bisnis kalau itu ya. Tapi kalau misalnya dia itu warung gitu ya, enggak apa-apa kan, warung tadi ya SS atau warung sambel gitu, Telkomsel, backgroundnya Mas. merah gitu. Oh ya, Telkomsel juga ya. Ya silakan kalau itu tadi sesuatu yang sifatnya itu tidak untuk menahan berlama-lama di situ, ya tidak berusaha untuk menahan berlama-lama di situ, tapi untuk kemudian melakukan transaksi dan kemudian keluar, tidak ada masalah. Kalau yang saya contohkan ini kan berusaha supaya menahan apa orang itu berlama-lama, retentionnya ya, retentionnya untuk aktif di web ini. Ini salah satu ukuran web itu bagus apa tidak kalau ya kalau penggunanya itu bisa lama di situ menjelajahi gitu ya. Nah, itu salah satu ukuran juga ya. Ini supaya tidak cepat lelah matanya, itu makanya digunakan warna-warna yang pastel gitu, supaya warnanya tidak melelahkan mata. Tapi kalau tadi ngapain kita kok berlama-lama di Telkomsel, ngapain kok kita berlama-lama di apa warung sambel gitu ya. Ya, ndang pesen, segera pesan dan segera bayar dan rampung gitu ya. Ya itu kalau anu kan itu warung kan seperti itu. Atau mungkin segera beli pulsa atau segera apa gitu lalu selesai. Oke. Ada lagi. Pak mau tanya untuk warna ini ada batasan jumlah mboten nggih? Kalau yang dicontoh ini kan ada biru kalih ungu, ada batasan maksimal berapa warna? Oh, saya mungkin kalau apa ini gradasi ya dia. Kalau ini ya mungkin ya ada warna yang sebagai warna utama ya. Tapi yang lain mungkin adalah apa ya? Penempatan gambar ya atau picture ya. Ya kalau background dasarnya mungkin ya tidak usah banyak-banyak ya, Bang, bingung nanti ya. Kalau ini kan menunjukkan bahwa ini ungu ya, lebih ke ungu, tapi ini ungu gradasi atau bukan? Oh bukan ya, backgroundnya disamarkan dengan foto yang ini. Ya tidak ada secara tidak ada secara teori yang saya tahu itu bahwa warnanya harus berapa gitu. Tapi penggunaan yang saya tahu adalah warna itu tadi kalau di background itu disesuaikan dengan apa jenis aplikasinya. Berarti kesimpulannya ya sebaiknya ya kalau menurut saya ya satu saja, tidak usah banyak-banyak. Malah bingung nanti. Misalnya ini ya sebagai background itu ada ungu, ada ungu sama warna coklat gitu, apa bagus apa lebih jelek? Yang atas ungu, yang bawah coklat gitu. Kan ya malah jadi aneh.
Pak, izin berpendapat Pak. Silakan. Saya pernah ini Pak, pernah baca gitu, tuh ada ini, kalau sekarang tuh ada namanya kan color palette. Nah itu biasanya kalau di color picker tuh bisa ambil color palette, jadi di situ udah ada main colornya apa, secondary colornya apa, nanti biar bisa nyesuaiin jadi sewarna gitu loh, jadi seimbang warnanya. Jadi biasanya tuh color palette tuh ada 4 warna, yang ada yang warna paling dominan, terus nanti ada yang secondary colornya. Jadi kayak gitu sih Pak, kalau yang pernah saya lihat-lihat tuh. Ya, jadi gradasi gitu ya. Jadi dari pojok ke semakin lama semakin Enggak cerah harus, gitu. Atau bagaimana? tidak harus gradasi sih Pak. Cuma biasanya kalau misalnya warna hijau dia nanti sepadan cocoknya dengan warna yang apa gitu, itu di color palette tuh udah ada kombinasi-kombinasinya yang cocok. Jadi misalnya kalau main colornya yang paling utama tuh misalnya biru, yang paling banyak biru, nanti secondary colornya jadi teksnya jadi warna apa bagusnya, tombolnya jadi warna apa, kayak gitu sih Pak. Ya, oke, paham. Ya memang kalau misalnya di warna dalam artian untuk yang ini background, yang satu untuk menu gitu ya. Ya memang harusnya tidak kontras gitu ya, harus memang digunakan yang tadi disebut dengan color palette itu, yang warna-warna yang senada gitu ya. Itu yang mungkin lebih bagus gitu ya. Iya Pak. Ya, itu anunya makna dari yang tadi kita diskusikan, bahwa penggunaannya adalah penggunaan warna-warna senada, bukan warna yang nabrak gitu. Tapi itu ada juga yang tadi ya menyebutkan bahwa supaya terlihat jelas ya beda sama sekali gitu ya, ada juga ya. Karena itu memang persepsi sih, persepsi. Jadi tidak bisa. Tapi kalau saya nyarankan ya itu tadi ya, pakai color palette yang memang ada perbedaan tapi masih satu kesatuan, satu family, satu jenis gitu. Kalau ungu mungkin paletnya apa gitu ya, mungkin warnanya yang cocok ya, disandingkan dengan ungu untuk topnya ya, untuk topnya menu di navigasi topnya gitu misalnya gitu ya, atau di navigasi di bawahnya gitu apa gitu warnanya itu ya, mungkin perlu pakai tadi color palette tadi, bukan warna yang jauh berbeda tapi warna color palette ya, seperti itu Mas ya, saya setuju. Tapi kalau yang untuk background ini mungkin warnanya satu tadi, jumlahnya berapa ya, menurut saya satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau ini misalnya dia hanya dikontraskan dengan apa, kalau di ini warnanya tetap sama ya, enggak pakai color palette ya. Ya, contohnya di sini ya. Ini kan ungu ya, menunya juga masih jadi tidak menggunakan color palette, tapi ya sama, hanya tulisannya saja yang dibedakan pakai tulisannya putih gitu, untuk kontrasnya gitu. Ini contohnya ya. Gitu. Jadi kalau saya tadi nyebut satu warna, ya ternyata ini dipraktekkan juga satu warna ya, hanya. Tapi ada yang bisa saja coba yang lain, apakah terjadi itu. Contohnya apa tadi? MIP data gitu ya. Color palette atau ya, ini backgroundnya putih sih. Susah ya. Yang pakai background apa ya? Tadi ya Harvard ya. Harvard. Ya ini hampir semua masuk ke menu ya, menunya.
Nah, ini juga sama ya, tidak ada anunya ya. Dia backgroundnya mainnya cuma kontras saja ya. Ini atau yang di Indonesia saja apa ya? Tetangga saja coba. Nah, ini mungkin color paletnya itu ya gitu. Dari di atasnya itu apa? Biru tua gitu ya. Bawahnya sudah beda gitu. Ya, macam-macam ya. Enggak bisa disebutkan mana yang lebih bagus. Saya selera saja. Ya. Ya, ini mungkin untuk warna ini ada dua ya. Tapi sekarang memang kecenderungannya itu di atas ya. Polanya tidak sama seperti dulu. Dulu kan di kiri ya. Sekarang banyakan di atas. Kenapa? Ya. Ya. Nah ini karena backgroundnya dan tulisannya mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu kontras gitu ya. Jadi mungkin perlu karena di backgroundnya kan ada putihnya juga, ini awannya itu kan putih ya. Kalau tulisannya itu juga putih ya tidak terlalu kelihatan gitu ya. Ini juga ini ya, di pas humas LCD itu kan akan lebih apa, menghemat energi kalau misalnya itu ada kontrasnya antara tulisan dan backgroundnya itu. Ya. Karena backgroundnya itu pakai foto ini, bukan warna tapi foto. Tapi ya siapa tahu yang orang-orang ONJ senang seperti ini ya balik lagi silahkan, nggak ada masalah. Tapi kita kan memang lebih kita mengerenyitkan mata itu ya kalau mau baca apa humas.uny.acid itu. Kenapa? Ya itu tadi tidak terlalu kontras background dan tulisannya. Karena ada unsur putihnya di belakang itu. Birunya kan juga biru sangat muda. Kalau warnanya jadi hitam itu lebih enak apa enggak ya? Lebih jelas apa enggak? Atau warna yang lain? Ya, oke. Ada lagi? Kalau enggak ada saya rasa cukup. Silahkan tugasnya jadi coba dan mungkin Anda membaca itu tadi ya. Kalau misalnya ini secara saja untuk warna-warna yang berkaitan dengan apa ya? Nanti tak tulis di untuk berkaitan dengan bidang apa ya? Bidang akademik sudah ya. Bisnis mungkin bidang art gitu ya, mungkin untuk bidang art itu warnanya apa gitu, nanti tak tulis di situ, tak tulis di classroom itu. Untuk bidang bukan art, kalau art itu terlalu apa ya, apa ya, bidang kesehatan atau apa ya, kesehatan aja ya mungkin ya, jangan-jangan kesehatan tuh warnanya merah darah gitu ya. Coba nanti coba dicari-cari ya, untuk bidang kesehatan itu sebaiknya menggunakan background warna apa gitu. Sehingga kalau peduli lindungi itu kok warnanya kayak gitu, itu apa ada anunya, apa ada alasannya menggunakan warna itu gitu. Biru kan Pak itu. Ya makanya kok biru gitu ya, biru apakah bidang kesehatan apa biru juga tidak, kok nggak merah gitu ya. Kalau
Kalau coba kalau nganu itu apa ya? Oh, PMI, www.pmi, PMI ya, bener ya? PMI lalu apa? Alamatnya? PMI. ID gitu ya. Go ID ya. Go ID. Or ID, Pak. Oh, orang ID. www.mi.or.id. Merah. Nah, ini merah loh ya. Merah, Oh, merah. palang, soalnya palang merah. Ya, Palang merah. merah Indonesia. Nah, kalau Palang merah peduli- Indonesia masa biru. itu sih kalau apa? Kalau Kalau pertanyaannya saya kan lihat sih karena Hah? logonya itu mirip air tetes itu Pak ya, pokoknya bunder apa? Ya. Peduli Lindungi itu bukan bentuknya air tetes itu ya, tetes air bukan gitu. Ya itu apakah itu ada anunya ada apa perlu di apa istilahnya diketahui peduli lindungi kan berkaitan dengan kesehatan kok warnanya itu apakah ada kaidahnya atau tidak ya sebagai anu saja untuk bahan diskusi besok. Sekarang cukup ada kelas yang lain Anda ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Nanti dijawab ya anunya di pertanyaan di classroom ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Iya, makasih.